Inilah detik-detik sebuah truk tangki bermuatan minyak goreng curah terjungkal ke sungai. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sum Tebing Tinggi, Batubara, Kabupaten Serdang Bedagai. Truk tangki yang dikemudikan oleh Agus Suganda tiba-tiba masuk ke dalam jurang hingga membuat warga histeris. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kecelakaan berawal saat truk tangki datang dari arah Batubara menuju kota Tebing Tinggi. Saat di lokasi, truk tangki menabrak minibus dari belakang hingga masuk sungai. Kecelakaan lalu lintas antara truk tangki bermuatan minyak makan curah kontra satu unit mobil Toyota Avanza. Untuk korban hanya mengalami luka ringan supir dari truk tangki. Kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas kendaraan yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Batubara. Begitu juga dengan sebaliknya, kendaraan yang datang dari Batubara menuju Tebing Tinggi terlihat ramai namun lancar. Kami tetap melakukan pengaturan arus lalu lintas sehingga nanti untuk situasi kembali menjadi normal. Kasus kecelakaan ini kini sudah ditangani pihak Satlantas Polres Tebing Tinggi. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Ratusan orang yang diduga massa pendukung Ponpes Al Zaitun menggeruduk kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi geral olah tempat kejadian perkara di lokasi jatuhnya lift yang menewaskan 7 pekerja di Bandar Lampung. Petugas kesehatan haji menyiapkan skema evakuasi dan tanazul bagi jemaah haji Indonesia yang sakit di masa kepulangan ke tanah air. Halo, selamat sore. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Fazilah Kayodisa. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi ratusan orang yang diduga massa pendukung Pondok Pesantren Al Zaitun siang tadi menggeruduk kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa menuding MUI telah bertindak melebihi batas kewenangan terkait persoalan Ponpes Al Zaitun dengan dalih desakan masyarakat serta menggunakan labelisasi ulama. Dalam aksinya, massa menuding MUI telah bertindak melebihi batas kewenangan terkait persoalan Ponpes Al Zaitun dengan dalih desakan masyarakat serta menggunakan labelisasi ulama. MUI juga dianggap melebihi batas kewenangan. Aksi unjuk rasa ini mengkritisi sikap dan kewenangan MUI sebagai organisasi kemasyarakatan. Meski di tengah rintik hujan, namun massa yang berasal dari salah satu ormas itu tetap menyuarakan aspirasinya. Massa juga meminta Polri sebagai lembaga penegak hukum tidak kalah dengan desakan masyarakat dan sikap MUI dalam menyelesaikan polemik Ponpes Al Zaitun. Dan kemudian kami meminta bahwa dari pihak kepolisian juga jangan samakan, jangan cepat intervensi oleh ormas dia sama. Sementara aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu terhadap polemik Al Zaitun. Massa yang mencoba merangsek masuk ke pintu Al Zaitun terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian. Sejumlah peserta aksi sempat diamankan. Akibat kericuhan ini, sejumlah anggota Polwan terluka lantaran saling dorong dan nyaris baku hantam. Kericuhan ini terjadi saat kelompok massa pengunjuk rasa dari seribuan massa Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu atau ASRI hendak melintas di depan gerbang pintu Ponpes Al Zaitun. Namun petugas kepolisian yang berjaga menghalau pengunjuk rasa. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan polisi pun tak terhindarkan. Massa tetap memaksa untuk bergerak untuk unjuk rasa di depan pintu gerbang Al Zaitun untuk menyampaikan aspirasinya.
Namun saat berangsek masuk, terlibat saling dorong dengan polisi. Akibat saling dorong dengan massa, bahkan sejumlah anggota Polwan yang hendak mengalami luka lantaran terdorong dari massa. Petugas kepolisian pun langsung mengambil tindak tegas dengan beberapa peserta aksi unjuk rasa sempat diamankan polisi. Unjuk rasa dengan 7 tuntutan, diantaranya adili Panji Gumilang hingga usut dugaan pencucian uang dan penyerobotan lahan oleh Al Zaitun. Selain itu juga massa menilai Ponpes Al Zaitun ini banyak menyimpang. Terlebih statement-statement pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menilai kontroversi. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat terkait rencana demo, kami telah terhubung dengan rekan Toy Skandar di sana. Selamat sore rekan Toy Skandar, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, selamat sore Jila dan pemirsa. Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu atau Aliansi ASRI ini terhadap polemik Al Zaitun. Massa yang mencoba meraksak masuk ke pintu Al Zaitun terlibat kericuan dengan petugas kepolisian sendiri. Sejumlah peserta sempat diamankan. Akibat kericuan ini sejumlah anggota Polwan juga mengalami terluka akibat saling dorong antara petugas massa. Lantaran saling dorong ini nyaris baku hantam dengan petugas. Kericuan ini terjadi saat sekelompok massa yang pengunjuk rasa dari seribuan massa Aliansi Santri dan Indramayu sendiri hendak melintas di gerbang di pintu Al Zaitun. Namun petugas kepolisian berjaga menghalau pengunjuk rasa. Aksi saling dorong pun bahkan tidak terhindarkan sehingga ada beberapa polwan yang mengalami terluka langsung ditangani oleh tim medis dari pihak Polres Indramayu sendiri. Massa tetap memaksa untuk bergerak untuk unjuk rasa yang di pintu gerbang Al Zaitun sendiri untuk menyampaikan aspirasinya. Namun saat berangsek masuk terlibat saling dorong terus terulang terjadi dengan petugas kepolisian sendiri. Akibat saling dorong dengan massa bahkan sejumlah anggota Polwan yang hendak menghalau, terus juga dari pihak petugas kepolisian mengalami ada kelukaan. Petugas kepolisian sendiri langsung mengambil tindak tegas dengan beberapa peserta yang sempat diamankan oleh petugas yang sebagai provokator sendiri. Pengunjuk rasa dengan 7 tuntutan diantaranya adili Panji Gumilang hingga dugaan pencucian uang dan penyerobatan lahan oleh. Selain itu juga massa menilai Ponpes Al Zaitun banyak penyimpangan yang terlebih statement-statement dari pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang yang kontroversi tersebut. Pada aksi unjuk rasa kali ini tidak terlihat adanya massa tandingan dari pihak Al Zaitun sendiri. Namun massa dari wali santri dan pegawai Al Zaitun yang biasanya memadati di pintu utama terlihat dan cenderung kosong. Hanya kawat berduri terpasang di pintu pondok pesantren terbesar di Indramayu ini. Hingga sore hari ini pengunjuk rasa sudah melakukan dengan tertib membubarkan diri dengan aman setelah petugas negosiasi dengan petugas kepolisian agar tidak kembali ricuh yang tidak terulang sendiri. Pesantren di Al Zaitun Indramayu sendiri pengamanan petugas membatasi jarak agar para pengunjuk rasa tidak mendekati gerbang utama. Dalam aksi demo ini petugas juga menyiapkan 600 personil guna mengamankan pengunjuk rasa dengan 7 tuntutan. Di antaranya Gumilang, usut dugaan pencucian uang dan penyerobotan lahan tersebut. Jila. Baik, berarti kalau untuk kegiatan belajar mengajar di Ponpes sendiri ini diberhentikan selama ada demo berlangsung atau seperti apa rekan Toy Skandar? Ya, untuk proses pembelajaran para santri ini kami belum melihat secara langsung karena di lokasi ini jauh dari Ponpes tersebut, bahkan dari awak media pun tidak diperkenankan untuk masuk sendiri. Dan kami informasikan juga Jila, menurut informasi yang berada di Ponpes masih berjalan seperti belajar biasa, seperti biasa gitu. Baik. Jila.
Baik, terima kasih rekan Toy Iskandar atas laporan Anda langsung dari Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 untuk mendalami dugaan afiliasi negara Islam Indonesia di Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud, pendalaman perlu dilakukan mengingat sejarah berdirinya Yayasan Al Zaitun menggunakan nama Negara Islam Indonesia atau NII. Meski saat ini proses hukum terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, atas kasus dugaan penistaan agama terus berjalan, namun Menko Polhukam Mahfud MD meminta BNPT dan Densus 88 mendalami dugaan afiliasi negara Islam Indonesia atau NII di tubuh Ponpes Al Zaitun. Menurut Menko Polhukam, pendalaman perlu dilakukan, mengingat sejarah awal nama Yayasan Al Zaitun adalah Yayasan NII yang terbentuk berdasarkan ide Kompartemen 9 NII. Jika dalam pendalaman nanti ditemukan adanya tindak pidana khusus seperti terorisme atau pencucian uang, maka pemerintah baru akan mengambil tindakan terhadap Yayasan Al Zaitun. Ini kita fokus pada pidana umumnya, bukan pada radikalisme NII-nya, karena yang sekarang muncul dan sedang ditangani. Nah, kalau itu nanti biar BNPT terus mendalami dan kami akan terus memonitor Pak Riko itu NII itu, karena itu sejarahnya memang tidak bisa disembunyikan. Dulu ya, itu munculnya itu dari ide Kompartemen 9 NII. Tetapi di dalam perkembangannya itu menjadi sekurangnya yang dapat kita lihat fisiknya itu lembaga pendidikan biasa. Tetapi di balik itu yang sedang diselidiki karena dulu memang latar belakangnya di situ. Dan itu ada dokumen yayasannya, bahwa dulu yayasannya yang namanya itu Yayasan NII. Mungkin nanti akan masuk ke tindak pidana khusus kalau ditemukan. Tindak pidana khusus itu apa? Terorisme, pencucian uang, dan lain-lain. Sementara itu, pemirsa, viral sejumlah orang sholat berjamaah dengan diimami seorang wanita di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kini polisi mulai mendalami konten video viral itu. Polda Sumatera Utara kini mendalami video viral Pondok Pesantren Al-Kafiyah yang melaksanakan salat berjamaah dengan diimami seorang wanita di Kabupaten Langkat. Polisi juga masih melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Kabupaten Langkat terkait video viral itu. Polisi telah memanggil pembuat konten video tersebut, yakni Padepokan Sendang Sejagat, dan meminta klarifikasi pembuatan video. Terkait dengan pengakuan, kita tentu juga harus bisa mengklarifikasi hal ini. Nanti Kapolres Langkat dengan teman-teman dari MUI akan menyampaikan penjelasan secara detail apa hasil yang disepakati dari pertemuan tersebut. Sebelumnya, video viral salat yang diimami wanita ini sempat menghebohkan dunia maya dan membuat resah warga. Setelah viral, pengurus Padepokan Sendang Sejagat selaku pembuat video itu menyatakan sebatas produksi konten film. Video juga diunggah di kanal YouTube ala staf Bandit PSS. Pasca viralnya video ini, hari Minggu lalu video tersebut sudah dihapus dan tidak dapat diakses lagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus penganiayaan terhadap David Ozora masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Sidang kali ini turut dihadirkan Dr. Aisyah Hanafi selaku saksi ahli dari Rumah Sakit Permata Hijau untuk memberikan keterangan kondisi David Ozora pasca penganiayaan. Dr. Aisyah Hanafi selaku saksi ahli dokter umum yang berjaga di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Medika Permata Hijau saat David Ozora pertama kali dibawa usai dianiaya Mario Dandi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun saksi ahli memaparkan tindakan visum et repertum dan sejumlah luka yang pertama kali ia dapati dari David Ozora saat tiba di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga telah menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap mantan kekasihnya Agi. Dalam persidangan, Mario sempat mengaku memberikan keterangan palsu di BAP kepolisian. Daruratan yang mulia. Jadi yang pertama sekali itu memang kita nilai kondisi pasien memang
tidak sadarkan diri dengan kesadaran kita sebut skala klinisnya itu GCS. GCS pertama kali itu saya nilai 10 yang mulia. Ditandai dengan membuka mata bila kita panggil, kemudian suara terdengar tapi tidak jelas dengan kata-kata, tapi bukan dengan kalimat yang jelas. Kemudian gerakan, dapat gerakan, menghalau gerakan, tapi menghalau gerakan dengan nyeri. Kemudian setelah saya nilai dari luar dulu, ditemukan yang saya sebutkan barusan. Kemudian sebagai dokter umum kita memberikan penanganan awal dan pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium, CT scan, dan saran rawat inap di